Selamat pagi semuanya. Kami dari kelas LJ01 hari ini akan menjelaskan mengenai pseudocode dan flowchart. Pada video ini kami akan menjelaskan arti flowchart dan arti pseudocode serta memberikan contohnya. Kami dari kelompok 4 dan anggota kami terdiri dari Oki Setiawan, Albert, saya sendiri Edwin Susanto, Efrem Christian, dan Renaldo. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Pseudocode adalah sebuah kode yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma dengan cara bebas yang tidak terikat dengan bahasa pemrograman. Dalam pseudocode sendiri, ada sintaks untuk membaca inputan, yaitu read, get, dan lain-lain. Sedangkan sintaks untuk menampilkan output, yaitu print. Di bawah ini beberapa sintaks yang biasa digunakan pada pseudocode. Selection, if kondisi 1 dan statement 1. Artinya, jika memenuhi kondisi 1, maka akan melakukan statement 1. Else if kondisi 2 dan statement 2. Artinya, jika memenuhi kondisi 2, maka akan melakukan statement 2. Else statement 3. Artinya, jika tidak memenuhi kondisi 1 dan kondisi 2, maka akan memasuki statement 3. Ya, pada bagian repetition, do while, kondisi, statement, and do. Jika memenuhi kondisi baru, akan melakukan pengulangan. Jadi, do, lakukan, sampai while. Repeat statement until kondisi. Pada repeat until, statement akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian jika kondisi memenuhi, maka akan melakukan pengulangan. Do, count, 1, 2. Statement, increment count, and do. Maksud dari increment count adalah untuk melakukan pengulangan. Pada pengulangan ini, pengulangan akan berakhir tergantung kondisi yang dibuat. Ya, ini adalah bentuk pseudocode-nya. Kita mulai dari start, set score to 0, berarti kita isi skornya itu kan 0, read TM, UTS, UAS. Skor sama dengan TM kali 0,2 ditambah UTS kali 0,3 ditambah UAS kali 0,5. If skor lebih kecil dari 65 dan skor lebih besar sama dengan 20. Kemudian grade-nya D. Artinya, jika skornya lebih kecil dari 65 dan skor lebih besar sama dengan 20, maka grade-nya D. Jika tidak, else if skor lebih kecil dari 70, kemudian grade-nya C. Jadi, jika tidak skor lebih kecil dari 70, maka grade-nya C. Else if skor lebih kecil dari 75 dan grade-nya B-min. Artinya, jika tidak skor lebih kecil dari 75, maka grade-nya B-min. Else if skor lebih kecil dari 80 dan grade B. Jika tidak skor lebih kecil dari 80, maka grade-nya B. Else if skor lebih kecil 85 dan grade B+. Jika tidak skor lebih kecil dari 85, maka masuk ke grade-nya B+. Else if skor lebih kecil dari 90 dan grade A-. Jika tidak skor lebih kecil dari 90, grade A-. Else if skor lebih besar sama dengan 90 dan skor lebih kecil sama dengan 100 dan grade A. Jika tidak skor lebih besar dari 90 dan skor kurang dari sama dengan 100, maka grade-nya A. Else grade F. Jika tidak semuanya, maka grade-nya F. Print score grade. N. Flowchart. Flowchart adalah bagan yang menjelaskan alur dalam program atau prosedur sistem secara logika. Berikut beberapa simbol digunakan pada flowchart. Simbol yang pertama adalah terminator. Fungsinya untuk permulaan atau akhir pada program. Simbol yang kedua adalah garis alir atau flow line. Fungsinya untuk arah aliran program. Simbol ketiga adalah preparation. Fungsinya untuk proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Simbol selanjutnya adalah proses. Fungsinya untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Simbol selanjutnya adalah input atau output data. Fungsinya untuk proses input atau output data.
parameter, dan informasi. Simbol selanjutnya adalah predefined process atau subprogram. Fungsinya untuk permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Simbol yang selanjutnya adalah decision. Fungsinya untuk perbandingan pernyataan, penyelesaian. Simbol yang selanjutnya adalah decision. Fungsinya untuk perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Simbol selanjutnya adalah on-page connector. Fungsinya untuk penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Dan simbol yang terakhir adalah off-page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Berikut saya akan menjelaskan contoh flowchart dari pseudocode yang telah kami buat. Dimulai dengan start, kemudian berlanjut ke proses input outputnya. Di sini read atau membaca nilai TM, UTS, dan UAS. Setelah itu, kita akan berlanjut ke proses. Di sini kita akan berlanjut ke proses untuk mendapatkan skor. Di sini skor didapat dari 0,2 kali TM tambah UTS kali 0,3 tambah 0,5 kali UAS. Selanjutnya kita akan beralih ke perbandingan pernyataan, penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Di sini skor lebih kecil jika skor lebih kecil dari 65 dan skor lebih besar sama dengan 20. Jika statement ini benar, maka set grade sama dengan D. Dan jika statement ini salah, maka kita akan beralih ke decision selanjutnya. Di sini skor lebih kecil daripada 70. Di sini skor lebih kecil daripada 70. Jika statement ini benar, maka set grade sama dengan C. Dan jika statement ini salah, maka kita akan beralih ke decision selanjutnya. Di sini skor lebih kecil dari 75. Jika statement ini benar, maka set grade sama dengan B min. Dan jika statement ini salah, maka beralih lagi ke decision selanjutnya. Di sini skor lebih kecil dari 80. Jika statement ini benar, maka set grade sama dengan B. Dan jika statement ini salah, maka berlanjut lagi ke decision selanjutnya. Di sini skor lebih kecil dari 85. Jika statement ini benar, maka set grade sama dengan A min. Dan jika statement ini salah, maka kita beralih lagi ke decision selanjutnya. Di sini skor lebih besar sama dengan 90 dan skor lebih kecil sama dengan 100. Jika statement ini benar, maka set grade sama dengan A. Dan jika statement ini salah, maka grade-nya akan menjadi. Setelah proses telah selesai, maka akan memasuki proses input output yang berupa print atau menampilkan skor dan grade. Setelah itu program berakhir. Terima kasih telah menonton video tutorial kami. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.